Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di channel Yuk Belajar Matematika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Oke adik-adik, sebelumnya kita sudah belajar materi tentang persegi panjang dan persegi. Kemudian kita juga sudah belajar materi jajar genjang dan trapesium. Nah, kali ini kita akan belajar materi segi empat, yaitu bangun segi empat, belah ketupat, dan layang-layang. Dan kita juga masih menggunakan objek budaya Lampung loh. Objek yang akan kita gunakan kali ini adalah kain tapis. Nah, pada gambar di samping itu merupakan kain tapis yang dikenal dengan nama kain tapis Jungsarat. Kain tapis Jungsarat ini merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung. Biasanya, kain tapis ini terbuat dari benang katun dan benang emas yang digunakan untuk pakaian adat. Pakaian adat wanita untuk kelompok istri-istri kerabat lebih tua pada acara-acara adat. Jika kita perhatikan, motif yang terdapat pada kain tapis Jungsarat tersebut membentuk sebuah bangun segi empat, yaitu belah ketupat. Kenapa dikatakan belah ketupat? Karena memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, BC, CD, dan DA. Kemudian, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar, yaitu sudut ABC dengan sudut ADC dan sudut BAD dengan sudut BCD. Dan yang ketiga yaitu memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Selanjutnya kita akan menentukan rumus keliling belah ketupat. Belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang, jadi untuk kelilingnya itu sama dengan persegi, yaitu 4 dikali sisi. Misalkan ada contoh soal, Anton seorang pengrajin kain tapis. Ia membuat kain tapis bermotif belah ketupat yang memiliki panjang sisi 7 cm. Berapakah keliling motif tersebut? Tinggal kita masukkan 4 dikali sisi, sisinya 7 cm, jadi 4 dikali 7, hasilnya adalah 28 cm. Selanjutnya kita akan menentukan rumus luas belah ketupat. Untuk menentukan rumus luas belah ketupat ini, kita akan membagi ketupat dengan 2 garis seperti ini, yaitu garis hijau dan garis merah. Untuk garis hijau itu sebagai diagonal 2 dan garis merah itu sebagai diagonal 1. Kemudian kita akan membagi 4 bagian seperti ini. Nah, dari 4 bagian ini kita bisa menyusunnya menjadi seperti ini sehingga membentuk bangun persegi panjang. Ya, menjadi persegi panjang portrait. Atau bisa juga dibuat seperti ini. Ini untuk versi landscape-nya. Nah, dari sini itu bisa kita lihat, kita misalkan yang potret ini sebagai setengah diagonal 1 ya, karena dia setengahnya dari diagonal 1. Dan ini adalah penuh diagonal 2. Begitupun yang bawah juga bisa kita buat, yang merah itu diagonal 1 dan yang hijau itu setengahnya dari diagonal 2. Jika kita hubungkan dengan rumus persegi panjang, maka kita peroleh rumus belah ketupat itu menjadi setengah dikali D1 dikali D2. D1 itu diagonal 1 dan D2 itu diagonal 2. Kenapa? Karena persegi panjang itu kan panjang kali lebar, jadi ini luasnya setengah dikali D1 dikali D2. Lanjut ke contoh soal.
Misalkan ada soal Anika mempunyai kain tapis dengan motif belah ketupat. Jika motif tersebut masing-masing berdiagonal 20 cm dan 16 cm, maka berapakah luas motif kain tersebut? Nah, kita tinggal masukkan rumusnya, setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Setengah dikali diagonal satunya berapa? 20 cm. Diagonal 2-nya 16 cm. Kita kalikan terlebih dahulu. 20 cm dikali 16 cm, 320 cm persegi. Atau bisa juga kita sederhanakan dulu, 20 dibagi 2, 10. Jadi 10 dikali 16 hasilnya adalah 160. Gitu. Oke. Selanjutnya yaitu ada layang-layang. Layang-layang ini merupakan permainan tradisional ya, yang biasanya dimainkan pada saat musim kemarau. Tetapi sekarang permainan ini sudah dikreasikan dengan bentuk-bentuk modern. Permainan ini mendominasi bentuk segi empat yaitu layang-layang. Layang-layang memiliki sifat-sifat. Yang pertama, dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi AD. Kemudian sisi CD sama panjang dengan sisi BC. Nah, yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama ukurannya, yaitu sudut ABC sama dengan sudut ADC. Kemudian yang ketiga yaitu salah satu diagonalnya membagi layang-layang menjadi dua ukuran sama besar. Nah, jika kita lihat dari bangun layang-layang ini, diagonal AC itu membagi layang-layang menjadi dua ukuran sama besar, yaitu menjadi segitiga ABC dan segitiga ADC, dan itu ukurannya sama besar ya. Kemudian yang keempat yaitu diagonal-diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi dua sama besar diagonal yang lain. Nah, di sini diagonal AC itu selalu tegak lurus dengan diagonal BD ya. Dan diagonal AC ini membagi 2 sama besar diagonal BD. Diagonal BD ini ya, kalau dibagi dia panjang BE dengan panjang ED itu sama. Tetapi panjang AE ke EC itu berbeda. Ya, jadi BE selalu sama dengan ED, tetapi AE tidak sama dengan EC. Selanjutnya kita ke rumus luas layang-layang. Untuk rumus keliling pasti kalian sudah paham lah ya. Untuk keliling itu kita tinggal menjumlahkan seluruh sisi-sisinya saja. Nah, sedangkan untuk luas layang-layang ini kita akan membentuk layang-layang ini menjadi 4 bagian seperti ini. Ini diagonal 1 ya, bagian atas ini merupakan diagonal 1 dan yang bawah ini adalah diagonal 2. Nah, kita akan membentuk bangun seperti ini. Ini merupakan bangun persegi panjang. Nah, untuk bagian atas itu merupakan setengah dari diagonal 1 ya. Dan untuk bagian yang vertikal ini itu merupakan diagonal 2. Jadi kita hubungkan dengan rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Berarti ini setengah D1 dikali D2. Ternyata sama ya rumusnya dengan rumus belah ketupat. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Misalkan diketahui keliling layang-layang PQRS seperti gambar di samping ya. Ini sangat mudah ya.
Kalau ini 13, pasti sisi ini juga 13. Kalau ini 18, sisi ini juga 18. Jadi tinggal kita jumlahkan. 13 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 18. 26 ditambah 36, hasilnya adalah 62 cm. Kemudian kita masuk ke contoh luas layang-layang. Misalkan diketahui sebuah layang-layang ABCD dengan sisi BD itu panjangnya 24 cm. Sisi CT itu panjangnya 9 cm dan sisi TA itu 16 cm. Tentukan luasnya. Bagaimana caranya? Ya. Untuk diagonal 1 itu berarti sisi BD ya. Diagonal satunya sudah diketahui yaitu 24 cm. Nah, diagonal 2-nya berapa? Nih, sisi CA. Untuk CA itu kita jumlahkan sisi CT dan TA. Jadi 9 ditambah 16 yaitu 25. Jadi langsung kita masukkan setengah dikali 24 dikali 25. 24 dibagi 2, 12. 12 dikali 25 hasilnya adalah 300 cm persegi. Oke, mudah bukan? Nah, itu tadi materi belah ketupat dan layang-layang. Selanjutnya kita akan belajar materi segitiga. Tapi di video selanjutnya ya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.